contoh perusahaannya adalah perusahaan Fiverr. Jadi Fiverr itu sebuah website freelancer. Nah, apa sih freelance? Freelance itu dari dua kata, yaitu bahasa Inggris free yang artinya bebas, dan lance dari bahasa Perancis yang artinya tekanan, alias bebas dari tekanan. Seperti itu. Nah, maksudnya bebas dari tekanan itu gimana sih? Jadi freelance atau freelancer itu sendiri adalah tenaga pekerja lepas, maksudnya adalah bebas dari tekanan perusahaan. Jadi orang-orang yang bekerja tanpa komitmen panjang di suatu perusahaan, kayak gitu teman-teman. Nah, biasanya kerjanya atau gajinya itu dibayar per proyek, kayak gitu. Contohnya adalah desainer, logo desainer, video editor, content writer, voice over artist, dan sebagainya. Kalau misalnya contohnya sebuah perusahaan yang ingin membuat sebuah logo, nah dia bisa menyewa jasa freelancer yang bisa membuat logo perusahaannya dia, kayak gitu. Jadi kalau misalnya website freelance adalah sebuah platform berbasis web yang menyediakan jasa-jasa freelancer. Kenapa sih biasanya perusahaan itu mencari tenaga freelance? Karena mereka biasanya nyari orang-orang yang sangat passion di bidangnya, kayak gitu. Misalnya seorang atau sebuah rumah studio yang ingin mencari seorang fotografer, kayak gitu. Atau misalnya contoh lain adalah seorang surveyor atau fasilitator yang mana mereka itu dibayarnya per project, seperti itu. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri mungkin masih baru ya, atau orangnya masih mikir kayak ngapain sih kerja freelancer. Kalau di Amerika sendiri contohnya itu sekitar 40% anak mudanya lebih milih menjadi freelance karena bisa bekerja secara fleksibel, terus mereka bisa dibayar per jam, dan kadang pun gajinya itu lebih besar dari pekerja yang dikontrak lama sama perusahaan, kayak gitu. Halo, aku Wiranti. Nah, teman-teman tentu udah pada tahu dong, selebgram, youtuber, vlogger, atau bisa kita sebut dengan influencer. Nah, di sini kenapa kita jadikan influencer merupakan bagian dari bisnis to bisnis? Karena yang membutuhkan jasa dari influencer ini sendiri adalah orang-orang yang menjalankan suatu bisnis. Perkembangan influencer sendiri cukup besar karena pengaruh dari jasa mereka cukup besar untuk para pelaku usaha karena mampu memberikan kepercayaan kepada calon pembeli dan juga bisa mempromosikan untuk jangkauan luas tidak hanya di kota pebisnis tersebut. Sebenarnya ini sudah ada sejak lama, seperti artis yang mengiklankan suatu produk di televisi. Hanya saja dulu itu belum bisa merambah ke seluruh penjuru bisnis karena bisa jadi terkendala oleh biaya yang cukup tinggi ataupun prosedur-prosedur lainnya. Hai, perkenalkan nama saya Andrian. Saya akan melanjutkan contoh B2B selanjutnya. Pada saat ini, media promosi sangatlah banyak. Contohnya ada koran, televisi, dan juga sosial media. Dan juga ada media promosi website. Nah, contoh websitenya adalah Indo Network. Nah, Indo Network merupakan di mana perusahaan dapat memasarkan jasa atau barang dagangnya ataupun juga dapat membeli secara online. Nah, kenapa sih Indo Network masuk dalam B2B? Karena Indo Network sudah membantu perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan dan juga membantu membuat website untuk customer membeli barang tersebut. Nah, contoh perusahaannya ada PT Maju Jaya Prima Perkasa yang bergerak di bidang supplier, engineering, dan kontraktor. Oh hai, kenalin nama aku Indah. Nah, jadi teman-teman, Naya, Wiranti, sama Andre kan udah jelasin salah dua dari tipe-tipe B2B ini tadi yang mereka sebutin itu ada di jasa sama keperluan industri. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ aja karena bisnis B2B juga merambah di bidang pertanian. Salah satunya dibuktikan oleh rilisnya suatu aplikasi di marketplace khusus untuk menjual barang-barang komoditas dari para petani, yaitu Agromark. Dan ini tuh sangat menguntungkan banget nih teman-teman, karena ini kan membuka peluang kepada para petani kita untuk memasarkan hasil kebun mereka secara online dan lebih masif, sehingga banyak juga kemungkinan akan terjadinya closing ataupun orderan. Nah, selain itu ini tuh juga bagus banget karena
Hai, kali ini kita bakal bahas tentang B2C. Seperti namanya B2C atau yang disebut dengan business to customer, yang artinya penjualan dilakukan langsung pada calon pembeli atau customer dalam jumlah kecil atau individu dalam bentuk produk jadi atau siap pakai. Nah, salah satunya itu ada wedding organizer. Kenapa sih wedding organizer kita masukin dalam satu B2C? Karena menurut kami wedding organizer ini cocok langsung ditujukan kepada para calon pasangan. Kenapa sih IO enggak? Karena IO itu bisa aja sebuah perusahaan menggunakan jasa mereka untuk dimonetisasi acara tersebut, seperti membuat festival ataupun konser musik lainnya. Ih, Wiranti, kamu lagi buka apa tuh? Lagi buka Shopee. Ih, tau gak sih ternyata Shopee itu jenis bisnisnya itu B2C atau bisnis to consumer. Karena apa? Karena bisnisnya itu langsung menyasar customer kayak gitu. Nah, contoh B2C di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee ini tadi, Blibli, dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Nah, kamu juga tahu nggak sih, Nay? Ternyata Shopee itu pertama kali diluncurin di Singapura. Dia dengan model bisnis C2C. Nah, kemudian mereka berkembang sehingga model bisnis mereka itu dikembangkan juga dengan menjadi B2C tadi seperti yang Nay jelasin. Nah, kenapa? Soalnya di dalam Shopee itu udah ada fitur Shopee Mall. Nah, kayak lagi pandemi sekarang ini, pasti masyarakat lebih memilih untuk belanja online ketimbang pergi langsung. Jadi kan dalam para pelaku bisnis ini bisa menjualkan barang mereka melalui Shopee untuk diteruskan ke para customer sendiri. Jadi customer nggak perlu keluar lagi. Oh gitu ya, mudah banget ya. Pantes jadi nomor 1 di Indonesia.